Selamat pagi, selamat bergabung dan selamat beribadah Oma Opa yang hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah Pelkat PKLU saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Dina Paembonan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita akan menyanyi dan menghadap Tuhan, memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 6 baitnya yang pertama dan 4. Hai masyurkanlah. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia. Kita lanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 6 ayat 1 dan 4. Agungkanlah
kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, Kau menganugerahkan kehidupan bagi kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu. Sebagai ungkapan syukur itu, kami datang dan menghampiri hadirat-Mu melalui persekutuan yang beribadah bersama-sama pada saat ini. Kuduskan dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini layak di hadapan-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus pemberi hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Pembacaan Mazmur 69 ayat yang ke-14 hingga 19. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, Lepaskanlah aku dari dalam lumpur. supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku. Dan dari air yang dalam, Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Aku tersesat, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan mendengarkan pujian duet PKLU Mentari Kasih, pujiannya yang pertama. Siapa yang tak pernah berbuat dosa,
siapa yang tak pernah berbuat salah. Mari, mari datang kepada Yesus. Dia akan mengampunimu. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal genap hidupmu. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, sepahit apa masa lalu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu kau balik padanya. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, sepahit apa masa lalu,
Bapak, Ibu, saudara-saudara, Opa kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami yakin Allah bersama-sama dengan kami, sehingga pada saat ini kami diperkenankan untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Karena itu Bapa di dalam surga kami mohon, kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus Allah yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Karena itu Bapa di dalam surga, ketika firman-Mu diwartakan dan direnungkan, kami percaya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, sehingga firman-Mu itu tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi firman-Mu itu tetap tinggal dalam hati kami. Ya Bapa di dalam surga, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, mampukan hamba untuk memberitakan firman-Mu, ya Bapa. Biarlah firman tidak lalu begitu saja, tetapi dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari berdiri. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berdiri. Dan kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai 26 yang berbunyi demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemuluhan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu dan yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dan dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, Opa Oma yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini, pertama-tama saya mau katakan bahwa kita tetap bersyukur karena pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kepada kita untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tetap bersyukur dan kita tetap juga bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan diberitakan melalui pimpinan dan kuasa Roh Kudus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dan juga pada ibadah Pelkat PKLU, yaitu Oma Opa pada malam hari ini. Firman Tuhan di dalam Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama dari kitab Para Rasul pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan tema renungan di SBU, yaitu Allah memulihkan. Itu temanya di SBU, yaitu Allah memuliakan. Opa Oma yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalimat yang tertulis di tema khotbah kita pagi ini adalah sesuatu yang sangat kita pahami dan mengerti, baik maknanya maupun juga artinya dalam kehidupan kita. Maksudnya, Opa Oma, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk mencerahkan ingatan kita. Mau dikatakan ketika kita berbicara tentang Allah yang memulihkan kita sebagai PKLU, ini bukan ajaran yang baru lagi bagi kita. Tentunya mulai dari PA atau sekolah minggu, kemudian di persekutuan teruna, dan selanjutnya juga di Pelkat Gerakan Pemuda, sampai pada saat ini kita mengerti tentang Allah memulihkan itu. Sering kita dengar dan sangat kita mengerti akan arti dan maknanya, yaitu Allah memulihkan. Jadi ketika kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah PKLU saat ini, tema khotbah kita berbicara tentang Allah yang memulihkan. Kita langsung melihat sosok Yesus sebagai anak Allah yang juga dipakai oleh Allah atau dipakai oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini sebagai alatnya untuk memulihkan kita sebagai orang percaya. Manusia dari manusia biasa dan manusia senantiasa ada dalam dosa oleh karena perbuatan manusia di dalam kehidupan. Pertama-tama kita lihat bagaimana dosa itu turun kepada manusia karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Yaitu kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal yang ketiga tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan hukuman Allah terjadi bagi mereka, dan bisa juga kita lihat pada diri Adam dan Hawa. Mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena ia tidak memperdulikan firman Tuhan yang datang kepadanya. Ia tidak mengindahkan perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akibat oleh karena mereka melawan Tuhan, maka akibatnya hukuman jatuh kepada Adam dan Hawa, dan juga dikatakan hubungan manusia itu telah putus. Hubungan manusia terputus. Sejak itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan itu Allah memulihkan. Dan sudah kita dengarkan bahwa Allah memulihkan melalui anaknya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara Allah memulihkan manusia? Karena manusia mengalami berbagai penderitaan-penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Mengalami atau menjalani kehidupan yang sengsara oleh karena dosa-dosa manusia atau dosa Adam dan Hawa ciptaannya.
Dan kita tahu ciptaan atau manusia setelah diciptakan oleh Allah atau Allah menjadikan manusia, demikian termulianya manusia itu. Karena manusia itu dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Maka Allah yang Maha Kasih akan manusia akan keberdosaannya lewat karya reinkarnasi di mana Allah datang dalam rupa manusia. Atau kita lihat bahwa Allah datang melalui rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Tujuannya agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa omah yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari ayat Alkitab ini kita bisa mengerti apa arti yang tertulis di tema khotbah melalui SBU pada hari ini atau dalam bulan ini, yaitu dikatakan Allah memulihkan, bukan memuliakan tetapi memulihkan. Dimaksudkan bahwa Allah mengasihi dan kita telah dikasihi oleh Allah. Bagaimana opa oma, saudara-saudara, kalau kita dikasihi oleh Allah, kita juga harus mau hidup taat kepadanya. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Allah harus bersedia melakukan perintah-perintah Allah. Sebab jika tidak, maka pastilah kita akan mengalami penolakan dari Allah, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, yang telah diceritakan di awal khotbah tadi, bahwa ia telah ditolak atau diusir dari Taman Eden. Dan dari hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga bisa temui di dalam bacaan ini atau di dalam Alkitab kita, bahwa orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, ia akan dilupakan oleh Tuhan. Mau dilihat di sini bahwa bacaan kita di ayat ini yang berbunyi demikian, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi-nabi di dalam pembacaan kita tadi, nabi-nabi itu akan dibasmi atau mungkin dimusnahkan, dibinasakan dari umat kita sendiri, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-23. Dan ayat ini juga, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, senadah dengan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 32 sampai 33 yang berkata, apabila engkau menolak aku di hadapan sesamamu manusia, maka di hadapan Bapakku, aku juga akan menyangkal engkau atau menolak engkau. Jadi, opa oma yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini tentunya sangat-sangat baik untuk kita renungkan bersama-sama. Oleh karena firman Tuhan ini sudah perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Apalagi kita sebagai opa oma dan saya juga sudah PKLU. Sudah lanjut usia atau tidak muda lagi. Mengapa demikian? Karena di usia kita perlu ini bisa dibilang tinggal menghitung-hitung hari. Sebab kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Karena hal itu ada dalam rahasia Tuhan,
dan juga ada dalam otoritas Tuhan. Tetapi yang pasti dalam usia kita pada saat ini, bahwa kita sudah tidak muda lagi. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita sudah tidak muda lagi? Mungkin kerinduan kita supaya usia kita diperpanjang oleh Tuhan. Itulah yang terpikir dalam hati manusia. Tapi ada juga orang yang sudah mengalami atau yang sudah tua renta dan mengalami penyakit-penyakit. Semuanya usia-usia lanjut, sudah meninggal, tinggal dia sendiri. Apa yang dia katakan? Mengapa saya tinggal sendiri? Mengapa Tuhan tidak panggil juga saya seperti saudaraku yang sudah meninggal itu? Saudara-saudara kekasih atau opa omah yang diberkati oleh Tuhan, bukan kita yang harus mengatur kehidupan kita. Walaupun kita siang malam meminta kepada Tuhan supaya kita cepat meninggal, tetapi semuanya, umur kita, kehidupan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga ada yang berkata, seandainya saya usia 70, 60, 100 baru saya meninggal. Apa yang terjadi kalau sudah 100 tahun? Tentunya kita sangat susah untuk melangkah dan susah. Kebanyakan susah yang kita hadapi. Larangan-larangan begitu banyak. Oma atau opa tidak boleh keluar malam-malam. Opa oma tidak boleh makan yang enak-enak. Opa oma bisa saja boleh makan yang rebus-rebus saja. Itu opa oma. Tapi sekarang walaupun belum usia sudah PKLU, tetapi maksudnya karena penyakit yang dialami oleh kita, banyak yang makannya cuma begitu saja, rebus-rebus, kasih garam sedikit, bawang merah, bawang putih sudah masuk. Nah, dan juga itu dianjurkan kepada orang-orang tua kita, bahkan yang sudah berpenyakit, tidak boleh makan yang enak-enak. Jadi demikian pun juga kalau kita berangkat kemana-mana. Tentunya anak-anak kita melarang kita karena kita melangkah, lutut sudah tidak mampu untuk berdiri, betis sudah tidak mampu untuk berdiri dan berjalan. Nah, tetapi apa yang kita lakukan dengan larangan-larangan atau ajaran-ajaran anak-anak kita yang melarang ini dan itu? Tentunya kita sebagai orang tua, kita patut mendengarkan anjuran-anjuran dari anak-anak kita. Bukan oleh karena kemauan anak kita, oleh karena kondisi badan kita yang sudah lemah, sudah terlalu banyak penyakit. Yang penyakit sekarang itu kolesterol, gula dan lain sebagainya. Itu sudah tidak bisa ditanyakan lagi tentang penyakit-penyakit yang demikian, dan juga terlalu banyak larangannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, di dalam Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam Alkitab bahwa dapatkah kita bayangkan kalau usia kita sudah 100 tahun atau lebih dari 100 usia itu, apa yang kita bisa makan, apa yang kita bisa lakukan, mau menjaga anak cucu-cucu kita sudah tidak mampu untuk mengangkat, mau siram-siram bunga tidak bisa lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi usia lanjut ini? Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, oma, opa kekasih, apa yang kita lihat di dalam masa pandemik COVID-19 ini. Nah, kembali lagi saya mau katakan, saya sangat bersuka cita melihat opa oma dengan video-video yang dikirim, chat-chat yang dikirim ke teman-temannya. Saya sendiri biasa lihat, saya sangat bersuka cita.
Mengapa saya katakan saya bersukacita? Karena kita bersukacita, kita ketawa-ketawa dengan kata-kata oma oma yang paling banyak ya. Jam-jam 5:30 sudah ada kring. Nah, itu saya biasa buka siapa. Saya senyum-senyum saja. Kalau saya senang, tetapi itulah saya katakan membuat sukacita akan video-video yang mereka kirim. Banyak betul kata-kata yang membuat kita bersukacita. Kita tertawa. Nah itu, kalau kita oma-oma maunya, oma-oma maunya tertawa, senyum terus. Dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita itu kalau lucu, membuat kita senang, membuat kita bersukacita, membuat kita bahagia. Nah, mengapa masih terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan opa oma? Karena Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu menyertai keturunan-keturunan kita. Sehingga anak-anak kita membuat kita senang, membuat kita tertawa. Yang maunya ya kalau sudah tidak bisa apa-apa, tinggal saja, duduk saja topang dagu. Mau nonton TV tidak kelihatan, jadi apa yang akan dibuat? Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Sebagaimana himne PKLU itu sangat baik kata-katanya dari himne PKLU itu. Walaupun kita semakin rentah, tetapi tubuh jiwa kita semakin kuat. Oleh karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Seperti pada saat ini, itu yang saya katakan tadi, pandemik. Nah, kita orang tua sudah tidak bisa kemana-mana karena cepat-cepat tertular kalau orang tua katanya. Tetapi kita melihat ada juga ke orang tua keluar, opa oma keluar dari rumahnya, dari rumah mereka masing-masing. Tentu tidak ada. Kecuali satu-satu saja yang datang ibadah biasanya. Ibadah hari Minggu, satu-satu saja orang tua yang ikut ibadah. Nah, karena itu mengapa kita masih diberikan kekuatan begitu? Karena Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Bukan saja ketika kita masih muda, Roh Kudus Allah itu bekerja. Tetapi ketika kita tua, renta begini, Tuhan masih menyertai kita. Sampai masa rambutmu, Tuhan itu menggendongmu, berarti tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang menjadi sukacita bagi kita semua. Karena itu PKLU atau kita semua itu, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mengapa juga yang pertama-tama kita syukuri? Karena kita sudah dipulihkan Yesus Kristus dan sudah memberikan umur panjang kepada kita semua. Untuk itu, mari kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Khususnya opa oma, saya juga sendiri sudah oma-oma. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan, dan kita sungguh-sungguh taat kepada perintah-perintah Tuhan. Mungkin perintah Tuhan itu kalau opa oma jangan makan yang asin-asin, jangan makan, jangan turuti ini leher. Biasa leher itu menyita. Aduh, masa sih makan tidak ada garamnya. Tetapi itulah demi untuk kesehatan kita. Dan firman Tuhan juga mengajak kepada kita semua supaya kita juga selalu menikmati kehidupan ini. Menikmati karena Allah bersama-sama dengan kita. Jangan kita berpikiran negatif dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita tetap berpikiran positif. Sebagaimana yang dilakukan oleh oma-oma yang lain. Yaitu selalu merasakan sukacita. Karena pikiran opa oma itu selalu positif. Melihat keluarga-keluarganya, anak cucunya dengan sukacita walaupun menghadapi pandemik yang mungkin keluarga kita
penghasilan mungkin kurang cukup. Tetapi kita tetap bersukacita karena kita percaya Allah selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, opa oma kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap bersukacita. Karena kita tidak tahu juga kapan Tuhan menjemput kita untuk kedua kalinya. Kita tetap menunggu kapan Tuhan, bukan menakut-nakutilah, kapan Tuhan datang menjemput kali untuk kedua kalinya. Dan saudara-saudara kita, oma kekasih, sudah berapa jemaat yang sudah meninggal oleh karena COVID yang dialami oleh mereka. Tetapi kita tidak menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memanggil? Sudah opa oma kenapa dipanggil dengan cara demikian? Tetapi itulah cara Tuhan memanggil. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk memanggil orang yang dikasihinya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Namun kita yang masih hidup pada saat ini, kita tetap yang sudah dikatakan, tetap bersukacita, tetap menikmati kehidupan ini. Apa juga yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Oleh karena Tuhan selalu menyertai. Dari muda sampai sekarang ini. Sebagaimana dikatakan pada Yesaya 46 ayat 4. Yang kita lakukan tadi. Kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, itu firman Tuhan yang berlaku bagi kita sampai saat ini. Yang dikatakan bahwa aku menanggung kamu terus. Jadi terus menerus Tuhan itu menanggung kita. Walaupun yang sudah dikatakan bahwa kita sudah opa oma, tidak bisa berbuat apa lagi. Tetapi Tuhan tetap menanggung kita. Dan terus-terus Tuhan menanggung kita. Dan juga dikatakan, aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Karena itu marilah opa oma dan segenap umat manusia, mari kita percaya Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus, dan Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara, opa oma menjalani kehidupan ini. Mari kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu, oma kekasih yang diberkati oleh Tuhan,
Mari kita merendahkan hati dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali memuji-muji nama-Mu, mengucap syukur kepadamu oleh karena kami dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami dapat merenungkannya oleh karena Allah selalu bersama-sama dengan kami. Itulah kasih Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam keadaan apapun. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang ikut ibadah di rumahnya masing-masing ya Bapa. Mari Tuhan menyertai mereka dan mari Tuhan menuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengarkan bersama-sama dapat mengambil bagian dalam hati kami dan dapat juga kami dengarkan dan kami mampu untuk mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah tertabur di tengah-tengah peribadahan Pelkat PKLU, di mana dikatakan bahwa Allah telah memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami Bapa, ajarkan kami juga untuk tetap mengasihi Engkau, untuk tetap melakukan perintah-perintah-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan ajarkan kami juga untuk senantiasa mengasihi Engkau, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Namun ya Tuhan, kami mohon ampun jikalau di dalam kehidupan kami kadang-kadang kami tidak sadar bahwa kami telah dipulihkan oleh Allah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Oleh karena itu kadang-kadang kami lupa menyembah kepada Tuhan. Dan kami kadang merasakan kami boleh selamat, kami boleh sehat oleh karena usaha kami sendiri. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami semakin yakin dan yakin bahwa karena Tuhan yang selalu menyertai kami, khususnya yang sudah terjadi baik dalam kehidupan kami di dalam masa pandemik ini, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami sehingga sekalipun kami menderita, sekalipun kami hidup dalam ketidaknyamanannya Tuhan, tetapi kami percaya kami boleh bersyukur karena Allah selalu menyertai kami. Demikian pun juga bagi kami opa oma yang sudah lanjut usia, kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami opa oma selalu bersukacita karena Allah selalu menyertai kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya opa oma mungkin yang ada dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit penyakit ya Bapa, karena sudah penyakit tua. Mari Tuhan menyertai mereka, kuatkan saudara-saudara kami agar mereka semakin menyaksikan bahwa dalam masa tua ini Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua sebagai opa oma. Berkati seluruh keluarga kami masing-masing. Sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan pada saat ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan obat-obat yang diminum oleh mereka, obat-obat herbal yang diminum oleh mereka. Mari Tuhan berkati semuanya itu untuk kepulihan dan kesembuhan bagi kami semua. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa
bagi saudara-saudara kami, kiranya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami yang berduka oleh karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Mari Tuhan memberkati mereka, dan biarlah mereka juga mendapatkan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi duka cita ini. Dan kami percaya suatu saat saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan merubahkan duka cita ini menjadi sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga khususnya berdoa bagi Pelkat PKLU yang mungkin pada saat ini ada dari antara saudara-saudara kami berada di kampung halaman oleh karena sesuatu hal dan kebutuhan keluarga-keluarganya di sana. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Berkati juga saudara-saudara kami, sehingga pada waktunya saudara-saudara kami, opa oma, boleh kembali ke Makassar bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa dan mendoakan kelompok-kelompok yang selalu tidak bertanggung jawab, merugikan sesamanya, bahkan saudara-saudara kami yang tidak bertanggung jawab juga menghilangkan nyawa seseorang. Mari Tuhan berkati, sadarkan mereka bahwa mereka melakukan hal ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Ajarkan kami semua untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kami yang melakukan kejahatan-kejahatan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia, dari presiden dan wakilnya, dan juga pemerintah yang ada di Makassar ini. Berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat agar pemerintah di Makassar ini senantiasa memerintah dengan kebijaksanaan, sehingga kami masyarakat yang ada di Makassar merasakan damai sukacita, dan biarlah di dalamnya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi penderitaan oleh karena musibah yang menimpa kehidupan atau daerah-daerah mereka. Mari Tuhan memberkati mereka, sadarkan mereka, dan ajarkan kami juga untuk senantiasa meringankan tangan kami untuk membantu orang-orang yang ada dalam kekurangan oleh karena ditimpa musibah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi TNI dan juga Polri untuk menjalani dan menumpas kelompok-kelompok yang mengakibatkan peristiwa duka ini. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi tim multimedia yang ada pada saat ini, juga pemandu lagu dan juga pengurus PKLU yang mengambil bagian pada malam hari ini, dan juga organis. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kiranya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami agar dengan penuh sukacita senantiasa hadir pada waktu-waktu yang dibutuhkan. Bapa dalam surga, terima kasih juga Tuhan. Kami juga bersyukur bagi Satgas Kesehatan yang senantiasa hadir pada waktunya untuk datang ke tempat-tempat ibadah dan juga datang mengamankan kami atau memberikan anjuran-anjuran kepada kami supaya kami tetap selalu melakukan, yaitu memakai masker dan juga alat-alat lainnya. Mari kami patuhi Tuhan supaya kami tetap ada dalam kesehatan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Solo dan juga solois yang telah menyerahkan atau telah memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan berkati opa-opa yang sudah memuji-muji nama Tuhan melalui Solo yang telah
dinaikkan kepadamu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang hadir pada malam hari ini, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, dan di sana pun juga kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sesungguhnya masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu Bapa, tetapi sebelum kami ucapkan satu persatu, Engkau tahu Tuhan kebutuhan-kebutuhan kami, dan Engkau akan melengkapi doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan duet dari PKLU. Dalam Yesus Sang Penebus, tolongku beri keselamatan. Aku hendak bernyanyi bagimu, puji Tuhan di dalam kehidupan. Betapa besar kasih-Mu, yang melepaskan dari dosa. Diberinya aku kekuatanku untuk dapat hidup kudus. Inilah doaku padamu, ya Yesus, serahkan seluruh jiwa ragaku di dalam naungan-Mu, Tuhan. Karena kasih-Mu aku diselamatkan. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan, yang melepaskan ku dari dosa. Diberikan aku kekuatan
diselamatkan. Karena kasih-Mu aku diselamatkan. Pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang 6 sampai ke 7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 235 yang pertama dan keempat. Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami
dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah PKLU di bulan Mei 2021. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan yang telah menebarkan firman kebenaran Tuhan buat kita semua. Biarlah apa yang kita sudah dengar benar-benar dapat menguatkan iman percaya kita, sehingga apa yang kita lakukan biarlah semuanya berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Ibu untuk pelayanan Ibu. Juga terima kasih buat Ibu Alice Gaspers dalam pelayanannya sebagai pelayan liturgi pada pagi hari ini. Ibu Alice Gasper adalah salah satu dari pengurus PKLU Bahtera Kasih untuk tahun 2020-2022. Beliau duduk sebagai koordinator di bidang pelayanan dan kesaksian. Selanjutnya, terima kasih juga buat Bapak Eki Rumbu sebagai organis, Ibu Mariana Sahal sebagai kantoria. Juga penyanyi kita pada pagi hari ini adalah Bapak Ren Tanamal dan Bapak Lawrence Pangemanan. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Lawrence Pangemanan juga adalah salah satu pengurus PKLU Bahtera Kasih 2020-2022. Beliau duduk sebagai koordinator di bidang PEK. Dan selanjutnya, terima kasih ya untuk semua pelayanan yang telah diberikan. Juga terima kasih buat tim multimedia yang sudah merekam jalannya ibadah ini. Juga terima kasih yang banyak kepada pengurus PKLU Bahtera Kasih 2020-2022 yang sudah hadir di saat rekaman ini. Untuk itu, biarlah apa yang telah kalian perbuat semuanya itu dapat menjadi berkat bagi kalian dan keluarga. Baiklah, untuk Bapak Ibu PKLU Bahtera Kasih yang kami kasihi, untuk pertemuan kita bulan depan itu kalau tidak salah hari Kamis di minggu keempat itu jatuhnya pada tanggal 24 Juni. Hanya saja kemungkinan kalau kami mendapat giliran untuk ibadah regio, jadi ibadah kita bukan pada hari Kamis, tapi kami akan pindahkan di hari Sabtu. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberi sumbangan kepada PKLU dalam rangka penjualan air tahu. Tapi kami mohon maaf, kami tidak buka di grup karena dari pengurus saja sudah habis. Karena saya mohon maaf paling dalam, kami hanya menyiapkan sekitar 20 sampai 30 paket untuk air tahu. Jadi karena ini hanya usaha mandiri, jadi biarlah sebegitu aja sudah cukup supaya tetap dia dapat menjaga cita rasa dari air tahu itu. Untuk bulan depan, kalau tidak salah itu pada hari Sabtu lagi kami akan adakan. Nanti kami sampaikan kalau di grup lagi. Juga pada bulan Mei ini adalah Halun, hari lanjut usia. Tapi kami sudah dapat tata ibadahnya, juklaknya dari sinode. Mungkin akan kami laksanakan dari gereja. Kami dapat berita bahwa itu akan kami laksanakan di ibadah minggu pada tanggal 6 Juni. Oleh sebab itu,
Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk ikut serta melalui daring untuk ibadah halun ini. Saya tidak tahu apakah ini ibadah halun akan kami rangkaikan dengan ibadah regio ataukah ibadah regio nanti sendiri, itu belum kami bicarakan dengan gereja. Selanjutnya saya juga mohon maaf yang paling dalam karena sampai saat ini saya belum bisa bersama-sama dengan kalian di Makassar, tapi saya percaya kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan selalu lupa untuk protokol kesehatan. Ya Bu, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan biarlah apa yang kita sudah kerjakan semua itu biarlah mendapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di 24 Juni mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Opa Oma kekasih, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.